teringatnya lalu Le percaya dengan penetapan ganda. Apa itu penetapan ganda? Aku banyak istilah-istilah teologi yang ribet-ribet, aku nggak suka. Gitu. Saya suka bahasa praktis yang mudah dimengerti. Iya. Apa menurut Lai itu? Kalau seseorang kehidupan manusia itu ditetapkan binasa, Nah, setelah ditetapkan mendapat keselamatan. Percayakah itu? enggak. Menurut saya Oh, itu enggak sesuai, membuat Alkitab berperang. Aku kan punya oh. Jadi konsep teologi gini, konsep teologi bagi saya itu jika sebuah pernyataan itu, jika sebuah pernyataan itu membuat Alkitab itu menjadi bertempur, bagi saya itu bukan kebenaran. Iya. Jadi selama ada celah membuat ayat-ayat Alkitab itu jadi sukar atau jadi bentrok, bagi saya itu hmm, bukan kebenaran. Kebenaran tapi, itu harus mengadopsi hmm, seluruh ayat Alkitab secara bersama-sama. tapi dalam suratnya Paulus yang pikirannya itu mengajarkan ada menafsirkan demikian. Beda ya. Itu salah salah menjelaskan ya itu. Kamu yang sudah ditentukan dari semula, ditetapkan dari Eh, semula. Ayat di atasnya itu ah, kan berbicara tentang kasih itu. Berbicara tentang Kristus. ah. Jadi ketetapannya itu bukan kita yang ditetapkan masuk surga, tetapi jalan keselamatan kita itu yang sudah ditetapkan di dalam Yesus. Jadi saya melihat begitu. Saya jelas katakan, Jadi, ah, iya. jadi mereka yang sudah mendengar Injil tapi mereka tidak percaya, itu bisa nggak dikatakan penetapan dari Allah itu sendiri? Jadi mereka tidak percaya itu bukan Allah yang menetapkan mereka untuk tidak percaya. Mereka Hmm. percaya karena mereka memang kan kehendak bebas itu ada. Saya nggak tahu kalau di Reform sejauh mana sih kehendak bebas. Bagi saya masih ada kehendak bebas. Ya, justru kalau di teologi reform eh, penetapan itu mengakomodir kehendak bebas manusia. Iya, jadi artinya Akan gini, kalau tetapi kalau aku lihat gini uh, ya, uh, yang direncanakan Tuhan itu kan keselamatan. Kalau menolak keselamatan ya mendapatkan hukuman. Itu yang sudah uh, ditetapkan, bukan orangnya. Kalau orangnya sudah ditetapkan, kalau uh, Tuhan sudah menetapkan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, maka saya katakan buat apa lagi Yesus datang? Untuk apa Yesus datang? Karena tanpa Yesus pun karena sudah ditetapkan sebelum lahir udah selamat. Gak usah lagi kita ngapa-ngapain, saya bilang. uh, Itu konsekuensinya. Tapi uh, kalau yang ditetapkan itu uh, adalah Yesus, maka siapa yang tidak uh, percaya kepada Yesus masuk neraka, itu satu ketetapan yang mengakomodir seluruh ayat Alkitab lah ya. Seluruh ayat Alkitab tidak ada yang menentang itu. uh. Tapi kalau orangnya sudah ditetapkan sebelum lahir, jadi dia menolak Yesus karena sudah ditetapkan binasa, ini membuat Alkitab itu bertempur dia. Iya. Jadi ya kalau yang ku pelajari kalau terkait dengan penetapan dan kehendak bebas serta penginjilan eh, istilahnya itu tidak justru tidak mengabaikan penginjilan dan itu perihal tentang penetapan Itu karena jadi gini, karena karena kan iman kepada yang dimiliki seseorang itu kan timbul bukan karena upaya. Memang penginjilan itu sudah terjadi, jadi pertanyaannya tapi gini, untuk apa lah yang pendengar memberitakan Injil? gimana? Untuk Ya apa lah yang menyampaikan memberitakan? Ah, menyampaikan kabar kepada orang iya. yang belum percaya. Ah, belum percaya. Terus Hmm. mengapa mereka harus diberitakan? Karena kan tanpa percaya pun, tanpa mereka dengar kabar itu pun, mereka kan sudah ditetapkan selamat. Gimana? Kan tanpa mendengar itu pun, mereka kan sudah ditetapkan selamat lah. Ditetapkan selamat.
Makanya kan ada mengatakan bahwa orang tidak percaya itu karena sudah ditetapkan memang untuk binasa sebelumnya. Aku agak sukar aku memahami itu. Yang kupahami itu keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dan itu sudah ditetapkan melalui Yesus sejak semula. Siapa yang tidak menerima Yesus itu, ya binasa dia. Bahkan orang binasa itu pun sebenarnya bukan karena rencana Tuhan. Tetapi karena orang itu tidak mengikuti peraturan Tuhan. Iya. Iya. Ya gini, iman kan timbul kan respon atas anugerah keselamatan yang telah diterima, ya kan. Anugerah keselamatan itu kan bukan karena tidak ada upaya perbuatan manusia terhadap Allah itu kan, tentang anugerah itu anugerah keselamatan itu diterima atau tidak kan, melainkan Allah itu sendiri yang memiliki otoritas memberikan kan. Jadi Ya, aku pernah pelajari kan iman itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu kan kata benda. Bahasa Yunani pun kata benda. Mengapa iman itu memakai kata benda? Bukan kata kerja. Karena iman itu berbicara Kristus itu sendiri. Jadi iman itu bukan sikap kita, bukan. Iman itu Yesus sendiri. Bukannya iman itu timbul oleh karena pekerjaan Roh Kudus? Ya Yesus dengan Roh Kudus kan hakikat Allah sendiri. Jadi iman itu berbicara Allah seutuhnya. Itu iman yang saya pahami. Jadi saya katakan keselamatan oleh iman. Iya. Dan memang bersumber dari Allah itu sendiri kan. Yang artinya iman kepada Kristus untuk kemuliaan Allah, gitu kan. Gitu kira-kira. Kalau aku sih untuk konsep keselamatan aku lebih setuju dengan Romo Daniel aku. Makanya kan ku tanya gini. Yang ditetapkan itu manusia yang akan selamat atau jalan keselamatannya? Aku tanya dulu sama Lae. Gimana? Bisa diulang pertanyaannya? Yang ditetapkan itu orang yang selamat atau jalan keselamatan? Kalau saya sih yang saya pelajari orang yang selamat. Di sini udah berbeda banget kita, Le. Kalau aku yang ditetapkan itu jalan keselamatannya. Yesus itulah yang ditetapkan. Jadi bukan orangnya. Ya, jadi maka dikatakan kan di kitab Ulangan itu kepadamu keperadaban kehidupan dan kematian. Jadi Tuhan sudah menetapkan jalan keselamatan. Dan Tuhan juga sudah menetapkan hukuman bagi orang yang menolak jalan keselamatan. Manusia, orang yang selamat itu kan nggak bisa dipisahkan dengan jalan keselamatan itu. Jadi gini, ya di sini cara berpikirnya gini kan. Di sini kan tidak dipisahkan, pasti kan ada korelasinya, paralelnya. Orang yang selamat pasti kan tidak bisa dipisahkan dengan jalan keselamatan itu. Iya, makanya saya bilang yang ditetapkan orangnya atau Allah, atau jalannya. Ya kalau saya sih kepada orangnya. Kalau orang yang ditetapkan, pertanyaannya kapan? Kan orangnya kan sebagai objek. Iya, kapan ditetapkan? Ya, kalau dari surat Rasul Paulus, sebelum dia lahir sudah ditetapkan. Kalau begitu, kalau orang sudah ditetapkan selamat sebelum dia lahir, apakah tanpa dia mendengar Injil pasti dia selamat? Tanpa dia belum mendengar Injil? Ya. Kalau aku sih, ya untuk saat ini dia selamat. Walaupun dia belum mendengar Injil sama sekali. Berarti keselamatan nggak mutlak dong dalam Yesus.
Jadi maksudnya penebusan Kristus apa namanya anugerah keselamatan itu, penebusan itu untuk secara universal atau untuk pilihannya aja? Yesus datang untuk semua manusia, tetapi manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih Yesus atau tidak. Uh-huh. Begini, yang aku tanya sama Lai, apakah Lai setuju nggak dengan universal itu, universalism itu? Aku gini orangnya, Le. Aku membuat yang rumit jadi sederhana. Aku nggak mau membuat yang sederhana jadi rumit. Jadi keselamatan itu kan rencana Allah. Siapakah yang direncanakan Allah sejak kitab Kejadian? Ya Yesus, anaknya Firman jadi manusia. Dan itu direncanakan untuk Adam dan seluruh keturunan Adam kan? Berarti seluruh keturunan Adam sudah ditetapkan kalau mau selamat, hanya Yesus jalan satu-satunya. Terus, bagaimana orang tidak selamat? Ya karena menolak rencana Allah itu. Siapa yang salah? Ya manusia. Jadi bukan manusianya si A, si B ditetapkan masuk surga. Si C, si D sudah ditetapkan masuk neraka. Bukan begitu. Penetapan keselamatan orang itu terjadi ketika dia memutuskan menerima atau menolak siapa Yesus itu. Di situ. Jadi Tuhan memberikan kita kebebasan menentukan pilihan kita. Tetapi hukum keselamatan itu sudah diputuskan. Syaratnya, standarnya. Perihal kehendak bebas pada manusia. Jadi apakah menurut Lai kehendak bebas manusia itu lebih besar kuasa daripada kehendak bebas Allah? Jadi gini, kekuasaan Allah tetap memberikan manusia itu kebebasan untuk menentukan pilihan. Jadi itu kehendak bebas manusia itu kan ada dalam koridor kekuasaan Allah itu sendiri. Jadi kekuasaan Allah itu tidak mengendali bukan menjadikan manusia itu semacam robotnya, bukan. Iya. Nah, itu. Iya. Kan di dalam dampak dari kehendak bebas itu kan orang kan bisa mengkeraskan hatinya dan bisa jadi lembut hatinya kan. Jadi kalau orang misalnya nih orang telah mendengar anugerah keselamatan itu, sudah mendengar Injil, dia tetap mengkeraskan hatinya. Jadi dalam hal ini, apakah penetapan Allah itu tidak berlaku pada dirinya? Nah, artinya gini, oke, misalnya saya ini mengkeraskan hati saya tidak percaya, contohnya gitu kan. Saya mengkeraskan hati saya, tapi karena penetapan Allah, kehendak bebas saya kan ditundukkan oleh kehendak bebas dia, otoritas dia. Ya saya oleh pekerjaan Roh Kudus, kekerasan hati saya dilembutkan. Gimana, Rai? Kan kedaulatan Allah itu kan tidak pernah menghancurkan, memberangus kebebasan yang sudah diberikan. Jadi yang maknai tentang Allah melembutkan hati manusia itu gimana? Kan ada juga ajaran Paulus itu. Gimana? Allah melembutkan hati manusia. Ada tuh ajaran Paulus. Kan Tuhan berbicara kepada setiap orang. Iya. Ya, Tuhan bisa mengubah hidup orang. Nah, tetapi pengubahan Tuhan itu kan ada juga di sana. Jadi bukan berarti, artinya gini. Kalau kita katakan Tuhan menentukan hati orang itu seperti ini, bukan begitu cara Tuhan kerja. Bukan berarti Tuhan tidak mau, tidak bisa. Tapi bukan begitu cara kerja Tuhan. Cara kerjanya dia itu kan sudah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, untuk bersikap. Di situ. Ya, jadi kalau orang-orang yang iya betul kan sikap itu kan bersumber dari hati kan, hati kan bisa misalnya hatinya keras malah dikeraskan, dan kemungkinan terjadi bisa hatinya keras dilembutkan gitu. Contoh ilustrasi seperti ini, mohon maaf ini ya, kita kan bukan maaf, seperti siapa itu yang meninggal itu, Manika Malang, siapa yang orang seberang itu yang meninggal, yang meninggal dadakan. Iksan Mukoginta. Iya.
dia kan yang kita nggak tahu lah secara pribadinya apakah dia menerima Yesus atau enggak kan gitu, mengakui. Tapi hingga akhir ayatnya dia udah mendengar Injil. Dia kan dalam posisi kalau saya pahami sih dia mengkeraskan hatinya. Di dalam Alkitab, tidak Nah, pernah Allah mengeraskan hati orang tanpa Allah berbicara kepada orang itu. Coba lihat di dalam data Alkitab. Tuhan selalu berbicara di dalam hati seseorang sebelum Tuhan mengeraskan hati. Di saat Tuhan berbicara di dalam hatinya itulah, di sana terjadi manusia itu merespon. Jadi bukan Tuhan menyetir hati orang menjadi lembut. Bisa saja Tuhan melakukan itu. iya, kan dia kan udah mengakui kan, bisa saja Allah melakukan hal itu kan, melembutkan hati orang yang keras kan. Jadi gini, Allah bisa melakukan hal apapun. Tetapi Allah juga bukan berarti bukan berarti semuanya jadi suka-suka. Karena dia tetap melakukan segala tindakannya dibatasi oleh ketetapannya sendiri. Kan Allah sudah punya ketetapan bahwa keselamatan di dalam diri Yesus. Itu tidak bisa dia apakan, dihancurkan dia itu. Makanya saya katakan Allah terbatas, tetapi dibatasi oleh ketetapannya sendiri. Iya, itu kan wujud Yesus itu kan wujud dari janji penebusan itu kan. Iya. Jadi makanya saya bilang tadi sama Lai, yang ditetapkan Allah itu adalah jalan keselamatan kita. Bukan kita-kitanya siapa, sebelum lahir sudah ditetapkan si A masuk surga, si B masuk neraka, si C masuk surga, si D si ini masuk neraka. Bukan itu. Tapi Yesus itu yang sudah ditetapkan. Jadi makanya saya sering bertanya sama orang yang ditetapkan sejak semula itu, apakah orang-orangnya si A, si B, si C masuk surga, ataukah yang ditetapkan itu jalan keselamatan kita? Dua-duanya. Kalau saya katakan jalan keselamatan. Sekarang gini, siapa yang tahu manusia itu selamat? Kalau manusia untuk mengetahui seseorang selamat, ia kembali aja kepada hukum yang sudah Tuhan berikan. Apakah dia mengikuti ketetapan Tuhan? Kan di situ. Jadi hukumnya Tuhan itu menjadi penilaian. Hukumnya Tuhan apa? Ya Yesus. Kalau dia sudah berjalan pada diri Yesus itu, ya selamat. Kalau dia tidak berjalan pada Yesus, saya katakan binasa. Itu sudah keputusan Tuhan. Jadi manusia tidak ada ditetapkan selamat. Jadi gini, kapan manusia ditetapkan selamat? Sejak semulanya. Kalau saya katakan manusia ditetapkan selamat, makanya saya bilang yang ditetapkan keselamatan itu bukan orangnya, tetapi jalan keselamatannya sudah ditetapkan. Yang diselamatkan orangnya. Ya. Jadi gini. Ya, jalan keselamatan harus ada objeknya, itu manusia. Untuk apa Allah menetapkan jalan keselamatan kalau nggak ada objek? Saya tanya sama Lai. Kejadian 3:15 itu kan berbicara tentang janji keselamatan kepada manusia. Iya. Di dalam janji itu apakah dikatakan manusia si A si B yang selamat atau jalan keselamatan yang ditetapkan? Iya, itu kan itu dulu kita bahas karena konsep keselamatan kan harus tuntas dulu. Manusia ketika jatuh dalam dosa yang ditetapkan Tuhan itu Adam dan Hawanya selamat atau tidak, atau jalan keselamatan mereka yang ditetapkan. Ya, itu dulu harus. Kalau aku sih melihatnya pada keturunan Adam dan Hawa. Jadi keturunannya yang sudah ditetapkan, si A si B selamat. Orang belum ada keturunan Adam dan Hawa di situ. Itu si Kain dan Habel. Itu setelah peristiwa itu kan? Iya, artinya kan istilahnya kan walaupun misalnya dia si Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa kan mereka kan sudah mendapat pengampunan. Loh, walaupun kan ketetapan janji keselamatan itu kan Kejadian 3:15. Iya, kan itu kan untuk keturunan itu kan untuk keturunan Adam dan Hawa. Oke.
Sekarang kita ini keturunan Adam dan Hawa enggak? Adam dan Hawa. Oke. Yang ditetapkan di Objeknya. situ keturunannya siapa sih, si A si B, atau memang jalan keselamatan itu yang sudah ditetapkan di situ? Jadi untuk apa? Untuk apa? Misalnya ini, untuk apa itu Allah menetapkan jalan keselamatan tanpa ada objeknya manusia? Makanya gini lah, Kepada siapa? Kepada gini. siapa dia diberikan? Kan Makanya ada gini, objek. cara pandang kita berbeda. Lain melihat dari sudut manusia. Saya coba melihat dari rencana Tuhan. Berbicara keselamatan bukan konsep kita yang kita masukkan kepada konsepnya Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan konsepkan, itulah yang harus kita ikuti. Iya, kan gini loh. Sekarang saya tanya sama Lae. Enggak, begini. Di mana Tuhan mengkonsepkan orang si A si B selamat? Gimana? Di mana Tuhan mengkonsepkan bahwa si A si B selamat, si C si D tidak selamat? Ada nggak konsep seperti itu di Alkitab? Yang saya pelajari sepertinya ada dalam ajaran dalam kitab Perjanjian Baru. Iya, masalahnya begini, kalau dikitakan di dalam kitab Perjanjian Baru, sementara kalau kita berbicara Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di sana kan yang ditetapkan itu kan jalan keselamatan, jalan penebusan. Iya, jalan penebusan dalam kandunganmu. Hah? Gimana? Iya. Dalam kandungan. Dalam kandungan. Tuhan sudah tahu siapa yang selamat, siapa yang tidak. Ya, tapi tidak dibocorkan, bro. Jadi Tuhan tahu siapa nanti yang pengkhianat, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Tapi tidak dikasih tahu. Itu. Dan gini, tentang Yudas. Yudas itu iblis. Jadi gini, kalau kita katakan ini orang, Tuhan tahu siapa yang selamat, siapa yang tidak. Makanya di sini kita harus tuntas dulu memahami konsep keselamatan dalam kitab Kejadian. Karena kalau kita tidak tuntas memahami konsep keselamatan dalam kitab Kejadian, maka saya bilang nanti kita akan bertempur ayat. Begini. Sebelum Allah menyampaikan konsep. Kalau kita berbicara, kita berbicara sebentar, saya selesaikan mumpung saya. Kalau kita berbicara konsep keselamatan ya, kalau tidak ada penebusan, maka semua manusia binasa, itu sudah ketetapan. Jadi kalau dikatakan Tuhan sudah tahu siapa yang selamat, siapa yang tidak, tanpa penebusan semua manusia masuk neraka kok. Itu konsep kitab Kejadian. Kan upah dosa jelas maut, kamu pasti mati. Jadi berbicara ketika manusia jatuh dalam dosa itu, udah otomatis masuk neraka semua manusia. Tetapi supaya manusia tidak masuk neraka, maka Tuhan merencanakan yang namanya program keselamatan, program penebusan. Itulah Yesus. Oke. Jadi kalau dikatakan domba kecil tadi, Tuhan tahu siapa yang selamat, siapa yang tidak. Tuhan sudah tahu bahwa semua manusia masuk neraka karena sudah berdosa. Tetapi supaya manusia tidak masuk neraka, Tuhan menyediakan penebusan. Itulah Yesus. Jadi makanya alur sistematiknya kan gini. Kan sebelum Allah menetapkan yang Kejadian 3:15 itu kan sebelumnya kan Allah melakukan kutuk terhadap Adam dan Hawa kan gitu, yang ada penetapan dosa. Ya kalau misalnya seandainya Tuhan tidak melakukan hukuman kepada Adam dan Hawa, untuk apa dia berencana menetapkan jalan keselamatan? Pasti kan ada. Makanya saya bilang sama Lae. Harus ada objeknya, itu manusia. Bukan begitu. Jadi gini. Keturunannya. Sekarang gini. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka sudah mati detik itu di hadapan Tuhan. Itu hukumnya. Karena ketika kau makan, kau pasti mati. Artinya Adam dan Hawa sudah mati di hadapan Tuhan, gak ada lagi. Tapi Tuhan mengasihi, maka Tuhan menyediakan penebusan, keselamatan. Mati di sini maksudnya mati fisik atau mati terputus relasi. Manusia tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Kalau sudah tidak berkenan berarti masuk neraka, udah pasti.
tapi Tuhan menyediakan penebusan. Jadi Tuhan menyediakan penebusan. Sekarang begini, manusia tanpa penebusan kemana? Tuhan sudah tahu semua manusia pasti masuk neraka tanpa dia mengampuni, tanpa dia tebus. Maka untuk itulah dia memberikan penebusan. Dan penebusan ini adalah Yesus itu sendiri. Berarti siapa yang selamat? Orang yang menerima penebusan. Siapa yang tidak selamat? Ya orang yang menolak penebusan. Jadi jadi yang ditetapkan Allah adalah jalan keselamatan. Program penebusan lah yang ditetapkan. Bukan si A si B-nya yang ditetapkan. Karena kembali kepada objeknya. Objeknya bukan tetap manusia. Makanya saya bilang, karena Jadi, manusia itu kan merupakan peta dan teladan arah. Peta dan teladan Allah. Bukan begitu, Le. Jadi gini, makanya saya bilang, coba kita lihat konsep keselamatan itu kapan terjadi? Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, tanpa keselamatan, apakah manusia selamat? Tidak. Terus apa yang Allah tetapkan? Keselamatannya, jalannya, penebusannya yang ditetapkan. Manusianya bagaimana? Manusia harus beriman kepada Sang Penebus yang ditetapkan Allah. Itulah hukumnya. Jadi kalau dikatakan, apakah Tuhan yang menetapkan orang masuk surga masuk tidak? Penetapannya itu yaitu hukumnya itu, ukurannya. Jadi ukurannya hukumnya itu bukan kemauan kita. Tanpa penebusan manusia udah masuk neraka kok. Iya, memang begini, sebelum betapa Allah melakukan rencana itu kalau nggak ada objeknya manusia, keturunan manusia itu, keturunan Adam dan Hawa. Makanya saya tanya sama Lai tadi, Kejadian 3:15 apa sudah ada keturunan Adam dan Hawa di situ? Kan belum ada. Tapi sebelum itu kan Allah kan mengutuk keturunannya. Mengutuk keturunan, dampak dari dosa itu kan ada. Tapi kan Kain dan Habil kan belum ada di situ di peristiwa itu. Iya. Jadi makanya ini dulu. Makanya saya bilang kalau kita mau bahas itu, Le, saya katakan intinya di situ yang ditetapkan Tuhan itu jalan keselamatannya atau orang-orangnya. Kalau saya melihat kejadian kalau aku melihat kejadian pasal 3:15 yang direncanakan Allah, yang diprogram Allah, yang ditetapkan Allah adalah jalan keselamatan, penebusan. Dan itulah Yesus. Iya. Jadi manusia untuk selamat harus percaya kepada Yesus. Kalau manusia tidak percaya kepada Yesus, pasti masuk neraka. Kenapa? Karena Adam dan Hawa tanpa penebusan masuk neraka kok. Jadi manusia sudah pasti. Adam dan Hawa tanpa penebusan masuk neraka. Loh, ini mereka yang dipakaikan kulit binatang itu? Ya itulah penebusan. Pengampunan. Ya itulah penebusan, makanya saya bilang. Iya, berarti kan Allah tetap melihat objeknya kan? Bukan, aku gini, enggak. Saya gini, ketetapan Tuhan itu kan bukan orangnya yang ditetapkan, tapi jalannya itu. Iya. Kan pada awalnya kan Adam dan Hawa diciptakan baik. Begitu. Tapi karena tipuan iblis, mereka terkelabui dan akhirnya melanggar firman itu. Kemudian Allah memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa, memberikan kutukan, dan mereka menerimalah dosa asal itu oleh pelanggaran firman. Ini makanya saya bilang sama Lai kan. Dan kepada keturunannya itu kan mereka Allah juga mengatakan keturunannya kan istilahnya menggambarkan ada polusi dari dosa itu. Sekarang saya tanya sama Lai. Baru kalau gini, saya tanya sama Lai. Makanya kan Allah kan nggak mungkin melanggar firman-Nya, melanggar titahnya gitu kan. Maka dari itu ya Allah mengatakan juga setelah itu dari penetapan jalan keselamatan ya objeknya kepada manusia keturunan Adam dan Hawa. Jadi gini, makanya saya bilang cara pandang Lai itu kan melihat dari sisi manusia.
Kalau saya melihat dari apa yang programkan Allah bagi manusia, saya melihatnya begitu. Karena berbicara keselamatan, itu bukan Iya. konsep manusia. Ah. Tetapi berbicara keselamatan itu adalah konsep daripada Allah sendiri. Bukan konsep para pakar teologi. Itu yang harus mulai catat. Iya, Iya. konsep keselamatan. Oke, Iya, konsep sekarang kita keselamatan. bicara konsep keselamatan yang Oke, sekarang saya tanya sama Lae. Konsep keselamatan yang juga direncanakan Allah dalam Kejadian itu apa? gimana? Konsep keselamatan yang direncanakan oleh Allah dalam kitab Kejadian apa? Itu salah satu ya seperti yang Adam dan Hawa dipakaikan kulit binatang. Kemudian tipologi yang dimana keturunan Adam dan Hawa akan memijak kepala ular. Itu yang saya tahu. Oke. Apakah ada di situ manusianya yang sudah ditentukan? Loh, kan belum ada keturunan. Tapi kan Allah telah Allah juga telah mengatakan keturunanmu kan keturunan dari Adam dan Hawa kan tetap menerima dampak dari dosa itu kan. Makanya kalau saya lah ya, aku tetap berkeyakinan dan menurut saya ini lebih biblical. Karena kan gini, selama ini ketika saya sekolah teologi dulu, banyak aku pelajari konsep-konsep para pakar teolog. Si A, si B itu bertentangan. Si C, si D bertempur. Ayat-ayat menjadi arena perang. Kemudian saya merenung sendiri. Saya masuk kepada kitab Kejadian. Yang ditetapkan oleh Allah adalah jalan keselamatan. Jadi manusia itu bagaimana selamat? Iya, ikut aja ketetapan Allah. Bagaimana kalau tidak ikut ketetapan Allah? Pasti masuk neraka. Jadi ketetapan Allah itu jalannya yang diberikan. Jadi bukan orangnya yang ditetapkan, si A, si B gitu ya. Penetapan terhadap orang selamat atau tidak sudah terjadi ketika merespon atau tidak merespon terhadap ketetapan Allah. Di situ. Itulah ketetapannya. Jadi ketetapan Allah itu menjadi ukuran untuk setiap keputusan. Ibaratnya kan Allah sudah tetapkan hanya Yesus jalan keselamatan. Maka otomatis ketika orang sudah menolak Yesus, maka yang lain itu otomatis sudah masuk neraka kok. Karena tanpa penebusan, manusia masuk neraka. Iya, jadi makanya saya bilang, bukan orangnya yang ditetapkan. Karena tanpa ditetapkan pun orang masuk neraka. Kan hukum sudah terjadi lah ya. Kalau kamu makan itu, kamu pasti mati. Manusia terusir, manusia berdosa. Artinya manusia semua pada detik itu juga sudah dipastikan masuk neraka. Tetapi Tuhan mengasihi. Maka Allah merancang penebusan. Jadi sebenarnya yang ditetapkan itu adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu apa? Supaya manusia tidak berjalan menuju neraka. Di situ. Saya sih paham deh kan istilahnya kalau aku sih lebih memandang kepada objeknya itu manusia. Karena kan Allah kan sebelum Allah menyampaikan maksudnya lain objek apa di sini supaya saya mengerti? Manusia, keturunan manusia. Iya, objek apa di sini? Objek apa maksud aku? Subjeknya siapa? Subjeknya ya penebusan, jangan penetapan itu. Iya, kalau aku mengatakan kan begini, saya nggak pakai subjek dan objek di sini. Saya melihat begini, keselamatan itu adalah ketetapan Allah. Iya. Siapa yang diselamatkan? Manusia. Bagaimana manusia supaya selamat? Ya ikutlah ketetapan Allah. Iya. Kalau manusia tidak ikut ketetapan Allah, sudah pasti ketetapan Allah yang sebelumnya berlaku. Apa itu? Upah dosa adalah maut. Iya. Karena ada ketetapan Allah. Ketika kamu makan, kamu mati. Upah dosa adalah maut. Titik. Itu sudah ketetapan. Ketetapan Allah. Tapi manusia jatuh dalam dosa kan, Allah membuat satu ketetapan. Mengutus Mesias, jalan keselamatan. Jadi bagaimana manusia selamat? Ikut ketetapan Allah penebusan. Kalau tidak ikut ketetapan Allah untuk penebusan, maka ketetapan yang pertama, dosa, maut itu akan berlangsung terus. Iya. Di situ. Jadi sebenarnya tanpa ketetapan penebusan, tanpa ada ketetapan janji penebusan, sudah otomatis manusia masuk neraka. Iya, betul. Di situ ketika pertama Allah mengatakan ketika kamu
makan buah itu kamu mati. Iya. Ya, itu Detik firman itu semua manusia sudah masuk neraka. Betul. Itu firman Iya. itu firman manusia yang tidak kan bisa masih Adam dan Hawa. itu Iya, firman tapi kan yang udah mati, udah mati. tidak bisa ditarik kembali. Mati gimana orang Allah? Jadi orang tanpa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya, maka semua manusia itu mati. Makanya gini, Bro Lae. Jadi aku kan merenung dulu. Aku kan waktu kuliah dulu aku orang yang paling banyak bertanya aku sama dosen, paling kritis lah. Suka aku gitu, aneh-aneh. Jadi aku merenung sendiri. Akhirnya saya memutuskan bahwa kalau kita berpedoman aliran Reform, aliran Armenia dan lain sebagainya, sama saja kita membuat Alkitab bertempur. Karena kedua aliran ini sejak dahulu membuat Alkitab bertempur. Dan saya punya keputusan, ketika ayat Alkitab menjadi bertempur, berarti kita memiliki teologi yang salah. Teologi yang benar adalah membuat Alkitab berjalan pada program Tuhan. Dan saya punya pedoman itu. Maka saya katakan sama Lae, yang ditetapkan oleh Allah adalah jalan keselamatan. Kalau orang tidak mengikuti ketetapan Allah, maka ketetapan Allah sebelumnya akan berlangsung. Karena ada rekan ketetapan Allah kan, boleh saya katakan di Kejadian itu ada dua. Yang pertama, sebelum manusia itu dalam dosa, kalau kamu makan buah pohon itu, kamu mati. Itu ketetapan pertama. Kemudian manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan membuat ketetapan yang kedua. Ada program penebusan. Itulah Yesus. Jadi ketika seseorang, sebentar, saya selesaikan. Begini. Bentar dulu, ini lagi penting. Tetapi orang melanggar dosa kan Allah kan menetapkan karena Adam dan Hawa melanggar aku belum selesai, dengarkan dulu. Ketetapan, dengarkan dulu lah ya. Ketetapan sebelum manusia jatuh dalam dosa apa hukumnya? Ketika kamu makan, kamu mati. Itu ketetapan Allah. Terus manusia memakannya kan? Allah mengasihi. Allah membuat dosa di situ. Sebentar dulu lah. Makanya lah ini kok langsung dengar dulu. Dampak dari dosa itu apa? Apa yang dirusak? Kan mereka dikatakan mati kok. Mereka mati di hadapan Tuhan detik itu juga. Binasa, seluruh manusia itu binasa. Mereka. Loh, makanya saya selesaikan dulu, dengarkan dulu. Di situ kan Adam dan Hawa belum memiliki keturunan. Dengarkan dulu, makanya dengarkan dulu tuh. Dengarkan ya. Iya. Dengarkan ya. Ketetapan Allah yang pertama apa? Ketika kamu makan, kamu pasti mati. Itu jelas ya. Manusia makan, maka detik itu, saat itu juga mereka mati di hadapan Tuhan. Oke, tetapi supaya manusia dengar dulu, makanya lain nggak dengarkan utuh. Lain dengar dulu. Enggak, kan sebelum kan ada juga penetapan Allah kepada Adam dan Hawa itu beranak cucu dan bertambah banyak lah. Itu beda lagi, bukan itu. Itu terjadi kapan? Sebelum manusia jatuh dalam dosa atau lah ini berarti belum paham lah ini. Kita kan berbicara konsep keselamatan, bukan konsep keturunan. Iya, kita bicara konsep keselamatan atau konsep keturunan. Ya ini kan berbicara penetapan. Sekarang begini lain. Penetapan. Iya. Ini kan topik kita kan penetapan. Kan banyak. Beranak cucu itu bukan ketetapan lah, itu perintah itu amanat, bukan ketetapan lah. Ketetapan itu berbicara hukum. Hukum itu berbicara ada melanggar dan konsekuensi itu kan hukum. Jadi kalau perintah itu kan itu jadi, perintah dengan ketetapan kan beda lah. Ya tapi kan Allah itu kan berfirman kepada Allah. Iya, tapi kan kita berbicara hukum lah, bukan berbicara perintah. Setelah Allah memberikan ketetapan itu, Allah membuat namanya perjanjian antara Allah dan manusia. Oke, saya jelaskan dulu, dengarkan dulu lah ya. Ketetapan Allah yang pertama, ketika kamu mati, makan kamu pasti mati. Manusia memakannya, maka saat itu mereka mati di hadapan Tuhan. Manusia tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Tetapi Allah mengasihi manusia, maka Allah mendatangi mereka. Dan Allah memberikan sebuah janji kepada mereka bahwa akan datang sang penebus Mesias. Jadi Mesias, janji penebusan ini adalah ketetapan Allah setelah manusia jatuh dalam dosa. Apa yang ditetapkan Allah? Penebusan, keselamatan. Bagaimana supaya manusia selamat? Ikutlah ketetapan keselamatan ini.
Kalau mereka tidak mengikuti ketetapan keselamatan ini, apa yang terjadi? Ketetapan yang pertama berlaku, mati. Itu udah pasti. Jadi ketetapan yang kedua, menolong manusia lepas merdeka dari ketetapan yang pertama. Itulah konsep keselamatan dalam konsep Allah di dalam kitab Kejadian. Itu sangat sederhana lah ya. Jadi bagaimana dengan manusia, kita-kita ini? Ya tetap ketetapan Allah itu yang kedua ini. Karena ketetapan yang pertama kan sudah berlaku, manusia tanpa penebusan masuk neraka. Tapi Allah memberikan penebusan Yesus. Jadi Yesuslah menjadi pusat pengharapan kita. Yang ditetapkan itu Yesus. Jadi yang lain itu bagaimana? Hukum yang pertama berlaku sama mereka. Aduh, laiku, itu sangat sederhana. Iya, ini bagaimana lagi? Ini Manusia bagaimana? Sudah ditentukan selamat, boleh nggak? Simpel aja, kalian bantah. Apa. Jadi maksud aku Tidak gini. boleh. Itu jadi kalau lain nanti melihat konsep keselamatan langsung masuk ke PB, intinya daripada konsep keselamatan itu sebenarnya ada di dalam kitab Kejadian. Ya, proto-evangelium. Di situ dulu harus, makanya saya bilang lah, banyak orang. Yesus, sudah gitu aja, jawab kalian lah. Jangan dulu. Iya, jadi dua ketetapan itu. Jadi ketetapan yang pertama dilanggar, Tuhan membuat ketetapan yang kedua. Kalau orang tidak ikut ketetapan yang kedua, maka ketetapan yang pertama itu berjalan bagi dia. Apa? Hari ini engkau mati. Maka tadi saya katakan sama Lai itu, yang ditetapkan Allah itu apa? Jalan keselamatannya. Jadi, apakah Tuhan menetapkan orang masuk neraka? Tanpa mengharapkan Sang Mesias, maka ketetapan yang pertama itu otomatis berjalan. Nah, itu yang saya pahami, Laiku. Jadi sederhana sebenarnya saya punya konsep keselamatan itu. Makanya saya bilang tadi sama Lai, saya nggak suka yang ribet-ribet. Saya suka yang benar-benar biblikal, sederhana, praktis, mudah dimengerti. Kalau persoalan biblikal pun itu kok penetapan itu merupakan bagian dari biblika. Makanya ada disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama itu ya Allah memberikan keyakinan itu dengan kurban ya dan hukum Taurat itu. Ketika manusia tidak bisa menjalankan sepenuhnya, ya manusia tetap binasa. Aku dulu Laiku, ini juga seringkali kuperdebatkan dengan orang-orang. Tapi justru semakin kuperdebatkan antara Arminian dengan Calvinis, mau di tengah-tengah, nggak bisa. Aku akhirnya memutuskan untuk bahwa yang ditetapkan Tuhan itu jalan keselamatan. Terus bagaimana dengan orang lain? Tanpa orang mengikuti ketetapan yang kedua, ketetapan yang pertama sudah berlaku, otomatis. Setuju, benar guys? Praktis kan? Sederhana lah itu. Sederhana. Simpel kok. Jadi kalau orang tidak mengikuti ketetapan yang pertama, otomatis ketetapan yang kedua berlaku bagi dia. Itulah indahnya kekristenan itu. Tapi tetap kan objeknya kan ada. Makanya nggak usah pakai objek dan subjek, bingung lah. Aku udah mengalami itu Laiku. Iya, objek itu kan itu kepada manusia. Oke. Sambil ngobrol-ngobrol dulu biar saya bikin diagram ya sebentar ya. Iya. Ini nggak apa-apa, ini diskusinya enak. Tapi makanya sebentar kan di ayat 16 kan ini kan ada juga firman-Nya kepada perempuan dan susah payah kan itu kan penetapan juga. Itu itu ketetapan hukuman lah ya. Iya, ketetapan hukuman kan di situ kan ada melahirkan kan. Berarti kan dosa itu pun diturunkan kepada keturunan Adam dan Hawa kan gitu. Ya maka dari itu kan ya Allah menetapkan keselamatan itu ya pastinya objeknya kan ada itu manusia untuk apa? Makanya gak usah pakai objek lain bingung lah. Lai sendiri bingung. Iya, gak usah Lai bingung kali gue Lai mikirin itu. Enggak. Aku udah lama Lai di situ Lai bingung aku mikirin itu. Iya. Tuhan, apanya ini Tuhan maksudmu ini gue bilang. Akhirnya aku putuskan lah, udahlah Yesus keselamatan final, itulah yang ditetapkan. Orang kalau tidak mengikuti Yesus, otomatis ketetapan yang pertama berlaku. Yesus udah bilang, akulah jalan kebenaran hidup. Iya, itu benar.
penetapan itu kan enggak menyanggah itu. Tidak menyanggah tentang penetapan akan hal penebusan di kitab Kejadian. Tapi sebelum itu kan Allah menetapkan dosa kepada hukuman kepada Adam, Hawa, dan iblis, kepada ular itu. Ya, karena pada awalnya Adam dan Hawa diciptakan baik, tapi karena melanggar firman, Allah menetapkan dosa kepada Adam dan Hawa. Dan termasuk ke dalam keturunan Adam dan Hawa. Begitu. Intinya tanpa Kristus tidak ada manusia satupun yang layak di hadapan Allah. Iya, kan begini, Allah kan tidak akan melanggar ketetapannya. Karena Allah telah menetapkan kutuk terhadap keturunan Adam dan Hawa, maka dari itu Allah menetapkan keturunan dari perempuan itu akan meremukkan. Begitu. Berarti kan Allah kan menyampaikan ketetapan lagi di dalam keselamatan karena ada objeknya, yaitu manusia, keturunan Adam dan Hawa, gitu. Ya itu apa Allah menetapkan kalau misalnya begini, sekiranya Allah tidak menetapkan dosa kepada keturunan Adam dan Hawa, untuk apa? Untuk apa penetapan keselamatan itu? Gitu. Untuk apa Allah membuat itu? Ya, kepada siapa diberi? Kepada siapa objeknya? Ya pastinya kan keturunan Adam dan Hawa, termasuk kita ini kan. Dan termasuk masih objek-objek lain. Ya, aku sih kan dari yang saya jelaskan. Saya kasih tahu sama Lae dengan cara sederhana. Supaya Lae nggak usah lagi tetapkan capek Lae ini. Aku udah lama dulu di situ Lae. Iya, aku udah cukup lama juga mempelajari itu dan aku senang karena aku paham gitu. Aku justru malah mempelajari itu, mendalami itu ya justru aku paham, oh gini, realitanya oh gini. Oh ternyata memang iman itu nggak bisa gini. Aku misalnya dalam penginjilan orang belum memiliki iman kepada Kristus. Aku melakukan penginjilan. Aku kan nggak bisa memberikan iman itu kepada dia. Ya, maka perlu dijelaskan dengan cara yang sederhana, yang mudah dicerna. Iya. Kan iman itu kan timbul karena pekerjaan Roh Kudus, dan sebelum itu kan anugerah keselamatan. Makanya makin bingung lah aku lihat. Ya enggak, aku nggak bingung lah. Kan ini ada ayatnya, Allah memberikan keselamatan itu kepada orang yang dipilihnya gitu. Makanya kita ini kan umat Kristen kan dikatakan umat pilihan Allah. Intinya kan cuma dua itu, ketetapan kamu ketika kamu makan buah itu kamu binasa, dan perjanjian Allah kepada manusia tentang janji keselamatan itu pada Yesus Kristus. Dua hal itu doang. Ya apa-apa kan belajar Pak Munir. Sorry. Jadi gini Lelinkon. Jadi ya. Yesus Kristus atau Bapa di sorga ya melalui Yesus Kristus menyatakan dirinya, mewahyukan keselamatan melalui Yesus Kristus. Tapi sebenarnya untuk apa sih manusia ini mengenal Tuhan gitu? Yang seharusnya manusia tidak bisa lagi mengenal Tuhan. Apakah untuk membuat mujizat? Apakah untuk berteologi? Apakah untuk mengutuki bersama pengikut Kristus? Apakah membuat mujizat, membangkitkan dan sebagainya? Bukan. Seluruh Alkitab tuh mengatakan satu tema yang sama untuk manusia, yaitu untuk taat, untuk menjadi kudus. Jadi keselamatan jangan dipersempit mengenai predestinasi, dipilih, ditentukan. Bukan. Ini bukan pemilihan umum atau lomba Miss Universe. Bukan. Keselamatan tidak sesempit itu. Keselamatan adalah bicara tentang manusia itu harus taat.
Kalau kita punya jemaat, kita mengajak jemaat untuk hidup taat. Semuanya untuk apa? Untuk menjadi kudus. Jangan dipersempit lah dengan tema-tema penebusan terbatas, tidak terbatas, pemilihan, pengetahuan Allah. Jangan gitu loh. Jadi lalu apa kalau ketaatan itu menjadi penting? Kekudusan itu penting. Iman itu ditempatkan di mana? Kan? Sebentar. Saya jelaskan sedikit sama Lincoln ya. Konsep saya itu saya buat sederhana begini. Jadi konsep keselamatan itu menurut saya di sini intinya saya buat begini ya. Dengarkan dulu. Jadi di dalam kitab Kejadian itu ada dua ketetapan. Yang pertama kan manusia sebelum berdosa itu kan indah banget. Tapi ada ketetapan. Makan buah mati. Jangan dimakan. Tapi manusia melanggar. Apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa kan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang Allah lakukan? Allah membuat ketetapan yang kedua. Jadi ketetapan yang pertama, karena Allah kan membuat hukum, maka hukum Allah hanya bisa digantikan oleh Allah, tidak bisa oleh manusia. Maka Allah membuat ketetapan kedua. Diberikan Mesias, penebus, dan juru selamat. Ini ketetapan. Berarti manusia yang berdosa ini, supaya selamat, harus masuk kepada ketetapan ini. Ini yang ditetapkan Allah. Bagaimana kalau manusia menolak ketetapan ini? Kalau manusia menolak ketetapan Mesias, penebus, dan juru selamat, maka apa yang terjadi? Ketetapan yang pertama ini terjadi baginya. Menolak ketetapan ini, maka ketetapan yang pertama berlaku baginya. Jadi artinya tanpa mengikuti ketetapan program penebusan Allah ini, maka yang berlaku manusia ini, ketetapan dosa adalah maut, berlaku manusia yang menolak ketetapan penebusan. Jadi pada dasarnya ya, semua manusia tanpa program penebusan masuk neraka binasa. Tetapi supaya manusia tidak masuk neraka, supaya manusia tidak binasa, maka Allah membuat satu ketetapan baru, yaitu ketetapan penebusan. Jadi yang ditetapkan Allah itu adalah jalan keselamatan, bukan orangnya. Karena tanpa ketetapan penebusan ini, otomatis manusia meneruskan ini, ketetapan yang hitam ini, upah dosa dan maut. Dan tidak ada kewajiban Allah untuk menyelamatkan. Ingat, tidak ada kewajiban Allah itu. Jadi ini Lincoln. Jadi apakah Tuhan menentukan siapa masuk neraka? Ya ini, manusia masuk neraka karena melanggar ketetapan. Ketetapan yang pertama terjadi. Ketetapan Allah yang pertama ini, yang dilanggar ini terjadi. Ini menjadi genetik kehidupannya. Tetapi supaya manusia selamat dari sini, Allah membuat ketetapan kedua, penebusan. Dan siapa yang menerima program penebusan ini, inilah yang selamat. Kalau ini tidak menerima ke sini, otomatis dia udah binasa. Jadi Tuhan tidak menentukan orang binasa lagi. Kenapa? Jadi menentukan Tuhan binasa itu artinya memang sudah manusia hakikat yang sudah berdosa itu binasa. Di sini. Jadi jangan lagi kita katakan Tuhan menetapkan si A, si B selamat, si C, tanpa mengikuti program ketetapan penebusan ini. Yang ini otomatis berlaku badannya. Sederhana ini pemahaman saya. Di sini kan pada diagram ini kan manusia jatuh dalam dosa. Di sini kan Lai belum memasukkan dampak dari dosa itu, ada keturunan Adam. Sekarang begini keturunan Adam dan Hawa tanpa masuk kepada program penebusan ini sama terus melakukan. Makanya saya bilang tadi sama Lai, siapapun yang tidak mengikuti ketetapan yang kedua ini, Mesias, penebus, juru selamat ini, maka dia berada di dalam jalur yang hitam ini terus. Iya. Binasa. Sasaran ketetapan kedua ini kepada siapa? Kepada semua manusia ini diberikan, tetapi di sini kan push to respond. Berarti kan. Jadi gini, kalau makanya di sini ini lihatlah ini, menolak ketetapan yang kedua ini, maka otomatis ketetapan yang pertama sudah berlaku atasnya. Itu otomatis. Jadi hukum yang pertama ini tidak dibatalkan oleh hukum yang kedua. Tetapi hukum yang kedua ini menolong manusia supaya merdeka dari hukum yang pertama, ketetapan yang pertama, upah dosa maut. Iya. Kan berarti kan ini udah sangat sederhana Lai. Iya, Tapi kalau Lai tetap pemahaman Lai Reform, saya katakan nanti kalau kita bahas pemahaman Lai Reform, saya katakan kita akan bertempur ayat. Tapi kalau ikut ini Lai, jujur,
Saya tidak menemukan ayat yang bertempur dengan ini. Iya, di sini kan bukan persoalan bertempur ayat. Di sini kan kita kan bersama-sama memahami rencana Allah itu kan. Iya. Jadi konsep Ya, keselamatan itu yang ini titik awalnya lah. secara kompleks dan komprehensif kan. Iya. Makanya Ya, saya bilang kan ada objek dari ketetapan itu, yaitu untuk menyelamatkan keturunan Adam dan Hawa yang layak. Makanya saya bilang gini. Gini lah ya. Cara pandang kita berbeda. Nggak bisa lagi kita lanjutkan diskusi. Kenapa? Karena lain melihat konsep keselamatan dari cara pandang manusia. Tapi dari cara pandang para teolog. Iya. Tapi saya melihat konsep keselamatan berdasarkan apa program Allah. Iya. Jadi manusia selamat atau tidak, ini intinya yang merah ini, Yesus. Ini sudah ketetapannya. Bukan orangnya di sini yang ditetapkan untuk masuk ke sini. Jadi si A, si B masuk ke sini. Si C, si C masuk sini, enggak. Orang yang di sini semua diberikan ketetapan yang kedua. Dan ini diberikan kebebasan untuk memilih apakah ikut ketetapan yang kedua. Tapi kalau mereka tidak mengikuti ketetapan yang kedua, saya sebut ini ya, karena ini ada ketetapan pertama. Kalau orang tidak mengikuti ketetapan yang kedua atau program penebusan ini, otomatis hukuman ketetapan yang pertama berlaku atas orang itu. Menurut saya sudah jelas sekali lah itu. Iya, kan aku sih paham kalau paham lah itu udah bersyukur lah. Karena kan ini aku tetap melihat kepada keturunan Adam dan Hawa gitu. Sebelum ketetapan itu dimunculkan, apakah Allah tidak ada menetapkan keturunan Adam dan Hawa tetap menerima dosa keturunan? Tidak ada, kan dikatakan di Roma karena dosa satu orang ya menjalar ke seluruh umat manusia. Artinya secara de facto manusia itu tidak ada yang selamat. Itu yang saya sampaikan tadi. Dan tidak perlu ada kewajiban Allah menyelamatkan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dan itu pun sudah ditetapkan Allah bahwa dunia ini tidak dirusak oleh dosa. Tetapi gara-gara kemelensengan manusia itulah, ya. Dan satu hal lagi yang mengapa manusia diampuni, karena dosa tidak timbul dari dalam diri manusia. Jikalau itu timbul dari diri manusia, otomatis rusak semua. Mungkin Allah hanya akan menyelamatkan dunia ini dan membinasakan iblis dan manusia yang menjadi iblis. Tetapi puji Tuhan, program Allah terhadap Allah tidak menciptakan Adam dan Hawa itu dengan tabiat dosa. Meskipun secara jasmani, secara spek barangnya itu bisa untuk remote control handphone. Tapi handphone diprogram untuk jadi alat komunikasi. Nah, Adam pun tidak diprogram untuk berbuat dosa. Tetapi secara jasmani dan rohani bisa berbuat dosa. Karena itulah diuji. Ketaatannya, ketidaktaatannya bisa sama kuat dengan ketaatannya jika Adam itu memilih tidak taat. Tetapi dia jika memilih taat, ketaatannya itu lebih kuat daripada ketidaktaatannya. Dan itu terbukti. Adam taat, tidak ada dosa dari dalam dirinya. Dosa itu harus ditimbulkan dari luar, yaitu iblis. Tapi setelah jatuh dalam dosa, seluruh manusia pada dasarnya tidak layak diselamatkan. Dan tidak ada kewajiban Allah untuk menyelamatkan. Tapi karena kasih Allah begitu besar, manusia harus mampu menyelamatkan dirinya sendiri dalam tanda kutip. Inilah yang ingin ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Tetapi ya, secara teknis, manusia itu dalam tanda kutip melalui Yesus Kristus menyelamatkan, memulihkan kondisinya sendiri. Tetapi secara esensi Allah lah yang memulihkan. Makanya Ibrani 2 jelas, juru selamat itu harus menderita. Dia memimpin kita, memberi contoh kepada kita untuk memilih, untuk taat, untuk setia. Artinya manusia itu mampu mengalahkan dosa itu. Itu yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Meskipun ujung-ujungnya tetap Allah yang memampukan itu. Disitulah manusia harus bisa melihat dari kejahatan menuju kepada kekudusan. Makanya lebih baik kita melihat secara komprehensif dari Ortodoks seperti apa, dari Katolik seperti apa, Lutheran seperti apa. Di situ kita bisa melihat ternyata ayat-ayat itu jangan dikontradiksikan.
kita mencontoh bagaimana teologi Trinitas ini dibangun. Mengakomodir seluruh ayat menjadi satu paradoks sehingga ada kebenaran mutlak. Yang tadinya abstrak diangkat menjadi konkret. Mengapa Trinitas itu begitu kuat? Tidak bisa dikalahkan. Karena bersumber dari apa yang ada di Alkitab. Bukan dipertentangkan. Yang dicontohkan oleh para, orang yang terlalu fanatik terhadap Calvinis dan sebagainya, itu sikap-sikap yang tidak bisa diteladani di masa sekarang. Saya 2 hari lalu ya bicara dengan Herdi. Ya, saya mengakui kalau selama ini mungkin saya terlalu keras. Oke. Di sini oke lah. Kalau kamu mengatakan Yesus Kristus juru selamat, boleh. Silahkan. Tetapi stop, kamu jangan mengutuki bapak gereja. Jangan mengutuki ini. Tunjukkan sikapmu sebagai seorang Kristen pengikut Kristus yang baik. Saya pun akan seperti itu, meskipun itu si Heri konteksnya supaya kita ini satu visi misi dalam apologetika, oke. Tapi saya juga menyisipkan permintaan. Kita melihat demikian juga saat ini saya mengajak Lincoln untuk, ayo kita melihat apa sih yang Tuhan kerjakan melalui para senior kita di gereja ortodoks, di Katolik seperti apa. Di situ kita bisa melihat kasih karunia itu nyata. Kita akan dibukakan seperti apa memahami ayat-ayat firman Tuhan itu. Karena apa? Kita mau merendahkan hati kita. Merendahkan diri kita, mendengar apa sih yang Calvinis itu katakan. Saya banyak loh dengerin khotbahnya Ezra Sorul. Saya bahkan masih ngikutin kelasnya Budi Asali, meskipun saya siswa yang malas. Tapi saya juga setia mendengarkan Romo Daniel. Saya mau dengerin Romo Bayu. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, memberikan pengertian-pengertian. Maksud saya itu, Iya. Di saya Jadi ini, mungkin Lai jangan Lincoln, sampai ini gitu. Ya. coba nanti Lai itu belajar untuk memiliki teologi keseimbangan.